Baik, kita mulai saja pertemuan kita pagi ini. Bagaimana, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Terdengar, Coach. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, how are you this morning? Alhamdulillah, fine, insyaallah. Alhamdulillah, oke. Ini dengan kelompok 8 ya? Iya, Pak. Iya, Betul, Coach. kelompok 8 ya, oke. Baik, kelompok 8 atau di angkatan 13 itu kelompok 4 ya. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS yang tergabung dalam angkatan 13 kelompok 8. Hari ini kita mulai belajar secara daring, yaitu agenda ketiga ya, di mana agenda ketiga ini nanti akan berlangsung selama 3 hari ya, dimulai dari hari ke-8, 9, dan 10. Hari ini merupakan hari ke-8. Untuk pembelajaran daring kita di agenda ketiga ini ada dua strategi yang digunakan. Yang pertama itu pembelajaran sinkronus dan yang kedua itu pembelajaran asinkronus. Di mana pembelajaran sinkronus nanti akan berlangsung selama 5 jam pelatihan, 5 kali 45 menit. Dan untuk sinkronus pertama hari ini itu 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit. Dan untuk sinkronus hari ke-10 nanti atau hari ketiga dari pembelajaran agenda 3 itu akan ada 3 kali 45 menit. Ya. Sisanya itu adalah pembelajaran asinkronus, di mana dalam pembelajaran asinkronus kita tidak ada tatap muka secara virtual, tapi kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan selaku fasilitator atau selaku tutor. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, jadi untuk pembelajaran agenda ketiga secara daring ini, dalam e-learning ini, saya akan membersamai kalian di kelompok 8 ini ya, dalam memahami, mengkaji, dan juga memahami, mengkaji, dan juga nanti mengerjakan tugas-tugas untuk agenda ketiga ini. Ya, perkenalkan, itu ada sedikit perkenalan dari saya, di name-nya ada, nama saya Alam Syahril, ya, oke. Boleh dipanggil Coach Ariel karena nanti saya juga akan berfungsi sebagai coach di pelatihan dasar ya. Oke, Ariel itu bukan gaya-gayaan tapi singkatan Alam Sahril. A-nya di depan, Rilnya di belakang. Oke, itu ya. Jadi bukan berarti gaya-gayaan. Oke. Baik. Nah, di pertemuan kita di agenda ketiga ini untuk hari ini for synchronous classroom today, selama 2 kali 45 menit, we start at 8 o'clock. Nanti insya Allah nanti we will end atau finish at 9:30. Half past 9 ya. Nanti setengah 10 nanti kita berakhir. Nah, untuk pembelajaran sinkronus kita hari ini, kita ada 2 agenda pembelajaran. Desain pembelajaran kita untuk pertemuan sinkronus pertama ini ada 2. Yang pertama itu ada overview, sedikit penjelasan tentang agenda ketiga, dan yang kedua penjelasan tugas asinkronus ya. Oke, baik, mengingat waktunya yang terbatas mungkin kita tidak usah perkenalan lebih lanjut ya. Untuk perkenalannya nanti silakan you have something to ask, you have something to say, atau mau memberikan pendapat. Untuk pertama kalinya silakan kenalkan diri dulu, nama, kemudian ada di mana perguruan tingginya dan juga di prodi apa ya. Oke, nanti kita sambil jalan ya, sambil jalan saja kita perkenalannya. Oke, izin saya share screen. Saya share screen. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, baik ya, sudah kelihatan ya, kelihatan ya. Jadi agenda kita adalah agenda ketiga. Agenda ketiga ini namanya agak panjang ya, agak panjang ya. Kalau dosen-dosen yang Unsri mungkin agak agak panjang, tapi tidak sepanjang antara Bukit dan Layo. Iya, mungkin yang dari Unsri kan ada ngajar di kampus Bukit, ada ngajar di kampus Layo gitu ya. Dia tidak sepanjang Bukit Layo dan juga tidak rebut-rebutan bis ya. Iya, tapi kalau dosen tidak rebutan bis lagi ya di Unsri ya. Oke, baik. Jadi agenda kita kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panjang sekali agendanya ya. Oke, sebelum kita masuk ke agenda 3 ya,
Oke, saya akan sedikit memaparkan tentang ya konsep pembelajaran Latsar, ya. Konsep pembelajaran Latsar. Di mana konsep pembelajaran Latsar ini adik-adik, ya, adik-adik dibekali dengan 3 agenda, ya, dibekali 3 agenda, ya. Agenda pertama, ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran agenda ketiga ini, sedikit saya akan memaparkan tentang konsep pembelajaran Latsar. Mungkin ini sudah juga kalian dapatkan di overview ataupun pada awal dari agenda-agenda sebelumnya, ya. Oke, tapi kita sekedar mereview kembali. Ya, jadi di pembelajaran Latsar ini kalian dibekali dengan 3 agenda. Ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ya, di mana agenda 1 ini itu bagaimana membangkitkan sikap perilaku bela negara. Ya, kemudian di agenda kedua ini itu mempelajari tentang nilai-nilai dasar ASN yang biasa disingkat dengan berakhlak. Ya, biasa disingkat dengan berakhlak. Kemarin siapa yang ngajar agenda 2? Coach Tuti. Oh, Coach Tuti. Oke. Oke. Kemudian agenda ketiga dengan saya. Agenda ke-1 kemarin dengan siapa? Ibu Yeti. Ibu Yeti ya, Uni ya. Ya. Uni ya. Oke, agenda 1 dengan Uni, agenda kedua dengan Bu Tuti, Coach Tuti, dan agenda ketiga dengan saya. Agenda keempat dengan siapa? Dengan Pak Redu. Oh, Pak Redo. Oke, baik. Ya, jadi pembelajaran kita ini ada 3 agenda yang untuk pembekalan ada 3 agenda. Kenapa tidak masuk agenda keempat? Karena agenda keempat itu sifatnya praktek, ya. Jadi mengaktualisasikan substansi dari ketiga agenda ini. Oke, oleh karena itu di 3 agenda ini itu kita internalisasi, kemudian diterapkan dan diaktualisasikan, ya. Oke, jadi di agenda ketiga ini ya menginternalisasi substansi dari ketiga agenda ini, ya. Kemudian agenda keempat baru pelaksanaannya atau aktualisasinya. Oke, gitu ya. Baik. Nah, jadi itu nanti kapan diaktualisasikan itu di masa habituasi. Di masa habituasi itu yang 30 hari kalender itu, ya. Oke. Baik, mungkin itu sekilas saja. Ya, mungkin ini sudah juga ini peran dan fungsi berdasarkan Undang-Undang ASN ada 3. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat apa amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini, ya. Jadi di agenda ketiga ini membekali peserta, ya, dengan peserta pelatihan dasar dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukungnya untuk mendukung terwujudnya smart government, ya. Oke, jadi pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS, ya, kedudukan dan peran PNS, ya, dalam mendukung terwujudnya smart government, ya, pemerintahan yang smart, pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, itu, ya. Jadi ini singkat saja amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini, ya. Nah, untuk agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan, yaitu mata pelatihan yang pertama manajemen ASN dan mata pelatihan yang kedua itu smart ASN. Ya, ada 2 mata pelatihan. Nah, apa amanah yang dibawa oleh mata pelatihan yang pertama manajemen ASN? Jadi mata pelatihan manajemen ASN ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri, ya. Kemudian untuk smart ASN, jadi membekali peserta dengan kemampuan kecakapan digital. Jadi untuk manajemen ASN ini berbicara tentang pengelolaan ASN itu sendiri, ya. Kemudian untuk smart ASN ini bagaimana seorang ASN itu memiliki kecakapan digital skill, ya, memiliki kemampuan literasi digital itu di smart ASN. Nah, kedua mata pelatihan ini itu terintegrasi dan juga sudah kalian pahami di pembelajaran kemarin waktu pembelajaran self learning melalui MOOC, ya.
Oke, itu sudah dipahami. Jadi untuk daring ini kita overview saja. Kita sekilas saja memaparkan itu, ya. Apa yang diharapkan, hasil belajar yang diharapkan atau tujuan dari ya kedua mata pelatihan ini, ya. Jadi untuk mata manajemen ASN, peserta pelatihan dasar diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban kode etik ASN, juga konsep sistem merit dan pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri, ya. Dan untuk Seman ASN, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital, atau digital skill, ya, dari seorang ASN itu. Oke, baik, kita lanjutkan materi pokok dari kedua mata pelatihan ini. Jadi ada 3 materi pokok di manajemen ASN dan ada 4 materi pokok di Smart ASN, ya. Oke, dan ini semuanya saya anggap kalian sudah memahami ini di modul ketika membaca modul, ya. Sudah dibaca belum modulnya waktu belajar mandiri itu? Sudah ya? Sudah. Sudah dibuka belum? Sudah, kalau buka sudah ya. Sudah dilihat juga sudah ya. Ya, dibaca, kalau dibaca juga sudah, walaupun sedikit. Dipahami, nah itu Allahu alam ya. Iya. Oke, tapi enggak apa-apa. Yang penting pernah dilihat gitu ya. Jangan sampai tidak dilihat sama sekali ya. Jangan sampai tidak dibuka sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Kita overview dari mata pelatihan pertama yaitu manajemen ASN. Ya, di manajemen ASN ini ada 3 poin, ada 3 pokok bahasan yang utama dalam mata pelatihan manajemen ASN, yaitu ada ketentuan umum manajemen ASN dan manajemen P3K, dan ini semua didasarkan pada Undang-Undang ASN. Ya. Nah, untuk ketentuan umum, azas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, jenis status kedudukan, fungsi, tugas peran, jabatan, hak dan kewajiban kelembagaan, itu saya anggap kalian sudah baca di modul ya. Oke. Apalagi yang ini, yang nomor 4 ini. Nah, ini bukan hanya dibaca oleh kalian, saya yakin I'm sure that sudah paham ya. Sudah paham di luar kepala ya. Ya, saking pahamnya di luar kepala begitu ditanya kadang lupa gitu ya. Ya karena di luar kepala kan. Iya, yang ini kode etik dan kode perilaku. Kenapa saya yakin bahwa ini sudah dipahami? Karena ini merupakan nilai-nilai ya, core value ASN yang kemarin kalian belajar di agenda 2. Core value ASN itu diambil dari kode etik dan kode perilaku ASN. Di mana core value ASN itu disingkat dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, sampai dengan kolaboratif. Nah, masing-masing nilai itu diambil dari kode etik dan kode perilaku ASN. Dan yang itu yang harus diterapkan oleh seorang ASN. Ya, oke. Kemudian untuk jenis, status, kedudukan itu ya bisa dipahami ada di modul. Jenisnya ada ASN, ada kalau PNS itu ada PNS yang struktural, ada yang fungsional. Ya, kalau fungsional itu dia menduduki jabatan tertentu, kemudian ada yang struktural itu dia menduduki jabatan dalam struktur organisasi di struktur organisasi dalam instansinya, ya. Dan juga ada yang ASN khusus, yaitu TNI dan Polri. Oke ya. Kemudian ada hak dan kewajiban, sudah ada juga itu di modul, juga ada di Undang-Undang ASN, termasuk kelembagaan ini berbicara tentang organisasi profesi dari ASN. Ya. Oke, saat sekarang ini organisasi kita profesi kita masih satu, yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat Korpri, ya. Kalian sudah punya belum baju Korpri? Sudah ya? Oh ya. Oke, kalau sudah punya resmi itu jadi anggota itu ya. Oke. Kemarin waktu upacara 17-an dipakai enggak? Upacara Hari Kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober. Dipakai ya? Iya, oke. Baik. Nah, saya akan mempertegas saja tentang sistem merit ya, sistem merit. Nah, karena sistem merit ini merupakan hal yang baru ya, hal yang baru dalam Undang-Undang ASN ya. Jadi begitu sebelum ada di Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya itu tidak membicarakan tentang sistem merit ya, tapi di Undang-Undang ASN itu ada berbicara tentang sistem merit. Oke. Pertanyaan saya, apakah sistem merit itu sama dengan pertanyaan are you married? Sama ya?
Sama enggak? Hari merit dengan sistem merit beda ya? Ya, bedanya di mana? Bedanya di mana? Iya, bedanya dari tulisan ya. Kalau merit itu kan pakai D. R, ya. Oke. Baik. Nah, sekarang mungkin Hananda mungkin bisa menceritakan apa yang dimaksud dengan sistem merit. Karena saya lihat Hananda kayaknya sudah menguasai ya. Ya, kayaknya sudah tersimpan di memori HP-nya gitu. Silakan Hananda. Saya lihat HP terus kayaknya Hananda itu. Mungkin dia memahami materi ini. Silakan. Eh, Kenalkan sistem diri dulu. Oh, baik, baik. Perkenalkan, nama saya Hananda Fitra Pranata, berasal dari Curup, instansi dari Universitas Bengkulu. Prodi? Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke. Oh ya, mungkin lagi ada klien ya, makanya kayak lihat HP terus itu ya. Lagi Lagi mau konsultasi. UTS, jadi mohon maaf, jadi harus Ya, ini. karena Hananda ini agak viral di rombongan WI Linggau ya. Saya kasih bocoran saja ya. Ya, Oh gitu. ya, karena ada yang WI sebelumnya, saya nggak tahu yang mana. Ada agak sedikit ilfil dan itu jadi pembicaraan kami di WI. Kayaknya perlu mendapat perhatian khusus kayaknya. Oh iya, baik. Ya, silakan. Oke, Tolong nanti dijaga aja sikap perilakunya ya. Oke, silakan Hananda. Oke, mohon maaf sebelumnya, Coach. Saya sebenarnya belum memahami sistem merit ini. Hmm. Karena di modul juga saya baru membaca beberapa hal yang itu hanya terkait dengan MOOC saja seperti itu. Hmm. Terkait dengan apa jawaban yang ada di apa mencari jawaban untuk mengisi lembar MOOC itu saja. Jadi untuk sistem merit ini saya belum memahami gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi saya belum paham. Oh gitu. Ya, Tapi di modul ada kan? ya di modul ada, namun belum terbaca seluruhnya modul itu karena apa masih belum terbaca semua gitu. Mohon maaf ini, Tor. Dan menurut pemahaman yang kamu dapatkan selama ini, kira-kira apa Mm-mm. sih sistem merit itu? Sistem merit itu ya kayak apa ya kebijakan atau manajemen ASN yang Hmm. didasarkan pada apa ya kualifikasi kayak gitu kalau nggak salah kualifikasi dan kompetensi ASN gitu. Oh gitu. Kualifikasi dan kompetensi. Kompetensi ASN Oke. Terus, nah itu paham itu. ya baru sebatas itu maksudnya baru sebatas itu saja belum eh, secara definisi secara utuh saya belum paham gitu. Oh gitu. Jadi apa? Kan kita kalau memberikan pemahaman kan kita tidak harus menghafal per kata ya. Mungkin apalagi dalam taraf-taraf ya yang pendidikan orang yang dewasa kan bisa melihat dari kata-kata kuncinya saja gitu. Kata-kata kuncinya nanti bisa dikembangkan sendiri gitu ya. Oke. Baik. Nah, jadi kata kuncinya ada kualifikasi dan kompetensi, kompetensi dan kualifikasi. Dan eh, kualifikasi dan kompetensi dalam hal apa? Oke, ada yang bisa memberikan gambaran dalam hal apa? Mungkin dalam hal perekrutan, dalam hal Oke, dari awal, nah itu dari apa? ya mungkin dari perekrutan terlebih dahulu. Kalau Hah? sekarang kan maksudnya di CPNS itu sistem rekrutmen itu sudah jelas. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki dari S1, S2 atau kalau kita dosen ini jelas hanya diminta S2 saja, tidak Hmm. diminta tidak perlu linier. Hmm. Jadi keterbukaan ini bisa menyaring semua orang-orang yang memang berpotensi untuk masuk ke ASN dan tidak dari situ kita bisa memastikan bahwasannya yang terjaring itu adalah benar-benar dari jalur yang legal, yang sportif, nah, bukan jalur titipan atau orang dalam seperti itu. Mungkin itu yang bisa Oke, saya pahami kalau dari kompetensi. oke, baik. Contohnya ya, ada yang bisa menambahkan? Izin saya, Ya, Pak. silakan Hoirul. Kenalkan diri Hoirul. Oh ya, perkenalkan Pak. Nama saya Muhammad Hoirul Antoni. Saya biasa dipanggil Anton. Asal Hmm. instansi dari Universitas Sriwijaya, program studinya pendidikan biologi. Hmm. Oke. Oke. Saya setuju dengan Pak Ananda mulai dari perekrutan. Namun di sini saya ingin menyoroti bagian manajemen yang pemberian tugas. Jadi Hmm. tidak apa yang dilihat adalah kualifikasi dan kompetensi. Jadi bukan dilihat dari ras ataupun warna kulit, bukan dilihat dari latar belakang politik. Namun misalnya
Kalau di program studi pendidikan biologi itu kan ada banyak cabang ilmu biologi, Pak. Nah, kalau saya kebetulan itu bidang fisiologi manusia. Jadi dalam manajemen ASN ya, Unsri itu sudah memberikan tugas ke saya untuk mengajar sesuai kualifikasi saya, yaitu fisiologi manusia dan ilmu pendidikan biologi. Menurut saya Oke. itu Pak yang bisa saya tambahkan. Oke, jadi Hairul menambahkan bahwa sistem itu tetap karena kita kan di manajemen ASN ya. Manajemen itu artinya pengelolaan kan. Mungkin ada yang dosen manajemen di sini ya. Manajemen itu kan pengelolaan ya. Nah, manajemen pengelolaan. Jadi pengelolaan ASN. Nah, kalau kita gabungkan dari pendapat Hananda dan Hairul tadi, manajemen ASN itu berbicara tentang sistem merit itu berbicara tentang pengelolaan ASN yang didasarkan pada 3 hal. Tadi seperti oleh Hananda ada kualifikasi, ada kompetensi, dan satu lagi kinerja. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana pengelolaan ASN itu didasarkan pada 3 hal, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan ditambahkan lagi oleh Hairul tadi, tanpa melihat latar belakangnya. Ya, jadi pengelolaan ASN itu tanpa melihat latar belakang di sini apakah dia dari suku tertentu, dari agama tertentu, atau dari golongan tertentu. Jadi tanpa melihat itu. Jadi bagaimana pengelolaan ASN itu yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, ya, tanpa melihat latar belakang dari ASN itu sendiri. Tadi sudah ditambahkan oleh Hairul tadi, Hairul ya. Tidak. Jadi maksud Hairul itu tidak berdasarkan pada kesukuan tertentu atau ke agama tertentu gitu atau golongan tertentu gitu, Hairul ya. Ya, maksudnya gitu ya. Oke. Nah, contohnya itu sudah disampaikan oleh Hananda tadi ya. Kalau kita perhatikan di manajemen ASN ini ya, di manajemen ASN ini saya share screen lagi. Oke. Kalau kita perhatikan di mana tadi manajemen ASN, sebentar ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di manajemen ASN ini, oke. Ntar saya tampilkan diperbesar dulu biar kelihatan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di manajemen ASN ini itu ada di manajemen PNS dan manajemen P3K, ya. Itu ada contoh yang dikatakan oleh Hana tadi perekrutan, istilahnya pengadaan. Nah, pengadaan ini pengadaan ya. Nah, baik pengadaan PNS maupun pengadaan P3K, ya, itu didasarkan pada sistem media sekarang ini. Artinya apa? Contohnya itu seperti yang kalian ini, seperti kalian yang CPNS ini. Kalian ini merupakan contoh atau kira-kira ya contoh produk dari penerapan P3K ya. Contoh penerapan sistem merit ya, penerapan sistem merit. Oke. Ya. Jadi kalian ini kan waktu saat penerimaan ikut tes CPNS kemarin kan yang pakai kucing itu kan. Pakai kucing ya. Iya. Kucing bahasa Inggrisnya Sistem cat. apa, Rul? Iya, kucing bahasa Inggrisnya cat. Oke, cat. Tapi bukan cat kucing ya, CAT ya, computerized assisted test. Nah, jadi kalian pada saat itu kan di tesnya pakai kucing ya, pakai cat ya. Oke. Nah, di mana pada saat penerimaan dimulai dari penerimaan berkas itu didasarkan pada kualifikasi. Yang tidak memenuhi kualifikasi kan tidak bisa lulus administrasi kan? Betul ya? Iya, itu. Kemudian dari kompetensinya dilihat dari hasil CAT itu sendiri. Di mana di hasil CAT itu transparan, ada transparansi digambarkan untuk tes tahap 1, apa namanya itu? TKD apa namanya itu? Ya. Nah, itu langsung kelihatan. SKD, Coach. SKD, ya. SKD ya. Ya, jadi di SKD itu udah kelihatan, oh nilainya sekian, di peringkatnya sekian pada saat tes. Nah, itu menandakan bahwa pelaksanaan sistem merit, itu sudah pelaksanaan sistem merit ya. Itu contoh dari pengadaan sistem merit. Kemudian bisa dilihat juga peringkatnya. Jadi ada transparansi di situ. Jadi penerimaan dari pengadaan atau rekrutmennya itu sudah menggunakan sistem merit ya, termasuk juga manajemen P3K. Manajemen P3K juga begitu, termasuk juga di dalam penerimaan P3K. Tidak serta-merta mentang-mentang dia honor mungkin sudah lama bertahun-tahun, tidak serta-merta bisa langsung diangkat jadi P3K. Mereka juga harus mengikuti kucing tadi. Ya, cat tadi ya, mengikuti kucing tadi, dia kan cat juga. Jadi ada dilihat juga kualifikasi dan kompetensinya. Gitu ya. Oke, jadi berbahagialah kalian yang sekarang ini di CPNS tahun 2024 ya. Ya, karena kalian adalah produk sistem merit
dan kalau kita lihat dalam tanda petik pure, ya, memang benar-benar murni dari kualifikasi dan kompetensinya, ya. Oleh karena itu, silakan dijaga amanah ini gitu ya. Oke, jangan dianggap remeh gitu, jangan dianggap aja, tidak semuanya itu jangan dianggap apa ya, jangan dianggap wah ini saya nih, oh memang itu, jadi semua kamu enggak bisa seperti itu, jangan ya. Iya gitu. Jadi harus bersyukur, makanya di agenda kedua itu ada nilai akuntabel, di mana salah satu nilainya adalah menjaga kepercayaan yang diberikan. Ada kan? Iya, bagaimana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, gitu ya. Oke, nah itu contoh sistem merit yang didasarkan kepada kompetensi dan kualifikasi. Nah, satu lagi yang dilihat adalah kinerja. Contohnya itu pada saat ya penentuan pejabat jabatan tinggi pertama. Ya, kalian di fungsional ya, di jabatan fungsional ya. Kalau di jabatan struktural itu ada ya ada istilah ada jenjangnya ya. Kalau di struktural ada jenjangnya. Misalnya ada dari staf, kemudian dia ke atasnya itu ada namanya pejabat pengawas. Kalau dulu namanya eselon 4, kemudian di atas eselon 4 itu namanya eselon 3, kalau dulu sekarang namanya pejabat administrator. Kalau pengawas itu kan kasubit, kasubag gitu. Ya, kalau apa administrator itu eselon 3 itu kabit atau kabak gitu. Camat juga termasuk, sekcam juga termasuk itu ya. Nah, di atasnya itu ada namanya jabatan tinggi. Nah, penerapan dari sistem merit ini itu sudah yang kelihatan sekarang itu yang sudah mulai diterapkan sekarang ini adalah pada saat ASN akan menduduki PNS akan menduduki jabatan tinggi pratama ya. Kalau di dalam di daerah itu semacam kepala dinas atau kepala badan kayak gitu ya. Oke, eselon 2 namanya kalau dulu namanya eselon 2. Di mana sekarang ini tidak serta-merta pimpinan atau kalau di Pemda itu kepala daerah tidak serta-merta bisa mengangkat oh ini mau diangkat jadi kepala dinas ini. Tetapi harus diumumkan dulu. Mungkin kalian pernah dengar istilahnya lelang jabatan ya. Ada ya lelang jabatan ya. Jadi diumumkan dulu misalnya di Pemda ini, misalnya di Pemda Kota Lubuk Linggau misalnya. Nah, itu ada beberapa jabatan kosong mungkin pensiun, misalnya pensiun ya, kepala dinasnya pensiun dan itu kosong untuk sementara di PLT pelaksana tugas. Nah, Pemdanya harus mengumumkan dulu bahwa di tempat kami ada beberapa jabatan kosong dengan jabatan misalnya kepala dinas ini dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh PNS yang berminat untuk menduduki jabatan itu silakan masukkan berkas ke Pemkot misalnya ke Pemkot Linggau. Nah, nanti Pemkot Linggau akan menyeleksi kemudian akan diadakan assessment ya penilaian. Nah, hasil penilaian itulah nanti yang akan menentukan siapa yang berhak untuk duduk di situ. Oke, jadi tidak serta-merta ditunjuk. Jadi memang dilihat dari di permohonan untuk ikut asesmen itu kan ada salah satunya penilaian kinerjanya. Dilihat dari bagaimana laporan SKP-nya misalnya. Di situ kan tergambar kinerjanya bagaimana. Itu salah satunya. Jadi yang berdasarkan juga kinerja yang di situ. Nanti akan diadakan seleksi dan seleksinya itu bukan dari Pemkot. Biasanya kerjasama dengan lembaga-lembaga asesmen. Misalnya lembaga administrasi negara, kadang ada juga ke Polda, ke kepolisian, ke Polda misalnya, atau dia ke mana gitu ya. Jadi Pemkot tidak bisa intervensi bahwa Pemda tidak bisa intervensi bahwa tolong yang ini dibesarkan nilainya gitu. Tidak bisa. Karena itu sudah diserahkan ke pihak ketiga, bukan dari Pemkot. Pemkot cuma menerima hasilnya. Misalnya ini dari seleksi asesmen, maka untuk jabatan ini yang memenuhi kualifikasi atau memenuhi syarat berapa orang? Itu 2, 3 ini ya. Oke, seperti itu. Nah, itu contoh penerapan sistem merit di dalam hal ini. Nah, pola karir, promosi dan mutasi. Khususnya di pola karir dan juga promosi. Karena biasanya kalau naik itu istilahnya dipromosikan ya. Istilahnya kan kalau dia naik ke jenjang lebih tinggi lagi. Oke, so far you have any question atau you have something to say about sistem merit? Silakan. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan tentang sistem merit? Izin coach. Ya, silakan Balkis. Ya. Kenalkan diri dulu Balkis. Ya, terima kasih coach. Nama saya Balkis Fataya Said. Saya dari Universitas Sriwijaya, program studi teknik sipil. Ini saya
pertama kali baru dengar juga coach tentang sistem merit ini. Ternyata Hmm. ini menyangkut masalah yang yakin pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Ya. Ternyata salah satu contoh yang kinerja itu saat ada pengangkatan kepala dinas. Ya, Nah, misalnya contohnya ya. ya contohnya. Hmm. Nah, saya tuh pernah dengar kayak di suatu kabupaten di Sumatera Selatan, kalau mau pengangkatan kayak misalnya kalau mau jadi kepala dinas instansi A gitu, pakai cara-cara dalam tanda kutip kayak gitu, coach. Ordal ya. Ya, maksudnya jadi kayak, nah makanya saya karena saya juga baru kan Hmm. tadi ini kaget juga, oh ternyata udah mulai diterapkan ya, Iya, maksudnya betul. berbasis kinerja. Nah, kira-kira coach kalau itu kan udah masih terjadi kayaknya sampai sekarang, dan Hmm. kayaknya nggak ada yang entah takut entah gimana, nggak tahu juga ya coach ya Hmm. untuk maksudnya itu ngebuka isu itu. Nah, kira-kira itu kalau menurut coach bisa kayak gitu tuh, apakah itu memang belum diterapin sistem merit ini di kabupaten itu, atau memang sebenarnya sudah, apalagi kan kalau pemilihan gitu kan dia ada lembaga yang mengasesmennya kan, bukan dari Iya, Pemda. betul. Bukan Atau dari memang Pemdanya ya. sebenarnya udah ada tapi ya udah emang saling kerjasama aja gitu, coach, kong kali kong gitu. Enggak, ya, ya, ya. Ya, terima kasih coach. Oke, Balkis, terima kasih ya. Good question, pertanyaan yang bagus. Nah, mungkin yang Balkis dengar itu mungkin sebelum berlakunya sistem merit ya, atau kalau memang sudah berlakunya sistem merit, nah nanti akan mendapat teguran dari BKN-nya nanti, Badan Kepegawaian Negaranya, ya ke kepala daerah itu. Kenapa dia mengangkat misalnya kepala dinas tanpa adanya asesmen dulu? Eh, Kalau dulu kan, kalau sekarang kan istilahnya itu ada istilah lelang jabatan gitu, tanpa dilelang dulu katanya, dia dipromosikan. Nah, karena sekarang sudah jadi kewajiban gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau untuk dalam tanda petik kata Balkis Kong Kali Kong itu kayaknya karena itu bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak luar, jadi kecil kemungkinan. Walaupun kemungkinan selalu ada ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kemungkinan selalu ada, tapi kemungkinan itu agak kecil mungkin ya. Oke. Karena ya itu tadi, karena memang didasarkan pada seperti kalian kemarin itu kan, memang nilainya memang kelihatan gitu ya, enggak ditutup-tutupi gitu, nilainya sekian gitu ya, ketahuan nilainya, misalnya dari SKD-nya sekian apa dan sekian gitu ya. Nah, begitu juga dengan asesmen ini, Balkis ya. Nah, cuma Balkis mungkin kalau memang itu sudah diterapkan sistem merit, yang Balkis dengar itu bisa jadi kendalanya begini, karena itu minimal harus ada 3. Jadi misalnya yang ikut asesmen itu misalnya untuk jabatan misalnya dinas X misalnya. Nah itu dari asesmen harus menentukan 3. Jadi bukan berarti yang ranking 1 itu harus cuma ranking 1. Nanti ada 3. Nah ada 3 itu. Nah itulah letak yang dikatakan Balkis dalam tanda petik itu tadi ya. Nah kadang yang 3 itu, ya kembali lagi ke ada penilaian sendiri dari kepala daerah. Artinya agak susah memang, kecuali kalau memang diadakan harus pokoknya dari asesmen pokoknya harus ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 enggak bisa gitu. Karena dia cuma memberikan rekom 3 orang 1, 2, 3 gitu. Kalau kalian kemarin kan langsung ada rankingnya gitu kan. Jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya. Jadi kalau mungkin sebelum pengumuman resmi, nah, di perankingan kayak Balkis mungkin waktu itu mungkin sudah ranking 1 mungkin ya. Jadi ada persentase diterima itu kan besar kan. Ya gitu. Atau misalnya ada juga yang ranking 2, tetapi ternyata misalnya yang diterima ranking 2. Nah, bisa dilihat misalnya kalau misalnya penerimaan Pemda itu mungkin dari misalnya penerimaan guru ya. Yang saya tahu itu misalnya penerimaan guru. Kalau guru yang sertifikasi dia akan mendapatkan nilai tambah. Ya, makanya kalau untuk misalnya penerimaan guru misalnya ya, jadi walaupun dia ranking 1, tapi misalnya ranking 2 guru yang sudah sertifikasi bisa saja ranking 2 yang naik karena ada ketentuan bahwa yang sudah sertifikasi mendapatkan nilai tambah. Berapa itu? 100 atau berapa itu. Oke, sehingga dia bisa menyalip atau motong lah kalau di kendaraan itu. Tapi Balkis ya tetap itu pelaksanaan sistem merit. Ya tentu saja ya namanya dalam suatu sistem itu ada saja celah untuk berbuat negatif ya Balkis ya. Iya, namanya itu ada celah untuk berbuat negatif. Ya agak susah memang kalau dia mau pure murni. Ada saja celah untuk berbuat negatif. Nah itu.
Biasanya ya dicari celahnya di situ, biasanya celahnya di situ. Ya, tapi setidak-tidaknya kita berdoa saja semoga untuk tahun-tahun ke depan itu celahnya itu tidak ada lagi. Sehingga memang viewer sama seperti penerimaan kalian CPNS ini yang memang berhak, misalnya nomor satu ya nomor satu itu yang di ya. Oke, gitu ya Balkis ya. Baik, terima kasih Coach. Oke, Balkis di prodi apa ngajar Balkis? Teknik sipil, Coach. Unsri ya? Ya, Unsri. Unsri di ngajar teknik sipil ya. Ya. Oke. Iya, orang teknik. Iya. Alumni sana Balkis. Ya, Coach. S1-nya Unsri, S2-nya di ITB kemarin. Oh, S1 di ITB. Ya. Tahun berapa taman S1-nya? S1 tamat tahun 2020. Oh, Ya, oke. ya. Ya, artinya 2020 angkatan 2014 ya. 2016. Oh, Ya, 2016 ya, 2016. 2016. Ya, ya 4 tahun ya. Oke. Oke, thank you Balkis. Ya, Baik, terima kasih, Coach. kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang kedua tentang manajemen ASN dan manajemen P3K. Kita bicara mengenai bagaimana pengelolaan ASN dan pengelolaan P3K itu sendiri. Nah, dari segi pengelolaan dia ada perbedaan, tapi secara umum ada juga persamaan. Dan secara umum juga ada manajemen dari PNS yang tidak terdapat di manajemen P3K. Oke, bisa kalian melihat di sini dari pengelompokan pengelolaan ini yang mana yang ada di PNS tapi tidak ada di P3K. Bisa dilihat. Silakan, ada yang mau berpendapat. Izin, Coach. Ya, silakan. Kenalkan diri dulu ya. Baik, sebelumnya terima kasih Coach atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hayana Muslimah, instansi kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di prodi apa? Sosiologi, Coach. Sosiologi. Iya, Coach. Oh, sosiologi ya. Oke. Kemarin saya masuk juga siapa ya? Lanjut. Panggilannya Haya atau Yana panggilannya? Hayana, Coach. Oke. Oh, harus panggil lengkap ya, Hayana gitu. Iya, Coach. Oke. Bukan Hai saja, Hai gitu. Ya, lanjut Hayana. Baik, perbedaan antara manajemen PNS dan juga manajemen P3K, ya yang pertama yang Hayana ketahui adalah proses perekrutannya sendiri, di mana dalam proses perekrutan manajemen PNS itu sendiri ada dua ujiannya gitu yang Hayana alami kan, dan ketika Hayana lihat yang mendaftar P3K waktu itu hanya 1 kali ujian saja. Jadi satu proses penyaringan saja, dan penyaringan mungkin dari tadi yang Coach katakan ada kinerjanya, ada sertifikasi mungkin yang bisa menunjang nilai-nilai dari P3K itu sendiri. Kemudian selain dari perekrutan yang berbeda, terdapat juga ada pangkat dan jabatan yang diberikan itu juga berbeda. Kalau PNS itu ada tahapan-tahapan step yang harus dilalui, mulai dari misalnya kalau dosen, mulai dari asisten ahli terlebih dahulu, kemudian lektor, kepala lektor, dan sebagainya. Sedangkan kalau P3K, dia bisa langsung menduduki jabatan tertentu sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan, karena kan P3K itu adalah perekrutan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kemudian selain itu perbedaannya yang paling jelas itu adalah tidak adanya jaminan pensiun di P3K, sedangkan di PNS itu ada jaminan pensiun. Selain itu juga ada sistem pemutusan hubungan kinerja di P3K. Karena sistem P3K itu adalah sistem kontrak, sehingga ada pemutusan hubungan dalam kontrak P3K itu sendiri, dan bisa diperpanjang sesuai dengan merit tadi mungkin ya, Coach. Sekian yang dapat Hayana sampaikan. Terima kasih, Coach. Oke, Hayana. Jadi Hayana bercerita tentang perbedaan manajemen P3K dan manajemen PNS ya, Hayana ya. Oke, ada dua yang Hayana soroti. Yang pertama dari segi pengadaan. Jadi walaupun sama-sama pengadaan ya, atau perekrutan gitu ya, tapi yang membedakannya kata Hayana tadi misalnya untuk dari segi penerimaan atau perekrutannya ada 2 kali tes katanya tadi kan, sedangkan P3K itu cuma 1 kali tes. Kemudian dan juga kalau PNS ini dari umum ya, dari umum. Maksudnya
beda dengan P3K yang diterimanya itu dari yang kata Hana tadi yang sudah honor, artinya dia sudah terdaftar dulu. Jadi kalau misalnya dia mau misalnya guru, yang sekarang kan guru dengan kesehatan ya yang di P3K kebanyakan ya. Nah, misalnya dia guru, nah dia harus masuk dulu ke namanya Dapodik itu, data pokok tenaga pendidik. Nah, gitu ya. Nanti dari situ baru dia terdata, oh sekian gitu. Atau di Dinkes itu ada juga nama database-nya. Nah, jadi artinya dia memang sudah bekerja dulu, dilihat dari kinerjanya kata Hayana tadi ya. Nah, itu yang membedakannya, itu yang membedakan. Kalau dari di tempat kalian ada dosen-dosen P3K? Ada juga ya? Ada coach. Ada Ada juga ya? tahun Ya, 2022. 2022 ya. Dan yang Ya. diterima di dosen P3K itu biasanya memang yang sudah memang kata Hayana tadi sudah berapa tahun dulu dia mengabdi. Walaupun mungkin bukan di perguruan tinggi yang tempat dia terima, bisa jadi di perguruan tinggi sebelumnya dan dia sudah terdata dulu, sudah terdata. Ya, sudah terdata. Itu yang perbedaan pertama menurut Hayana ya. Dan itu betul sekali Hayana. Kemudian yang kedua tentang apa tadi pangkat dan jabatan ya, pangkat dan jabatan. Jadi kalau kita berbicara tentang pangkat dan jabatan ini kita berbicara tentang pangkat ini berbicara tentang golongan kita, golongan. Ya, jadi kayak kalian itu kan di 3B ya. 3B itu pangkatnya penata muda tingkat 1. Kan kita di PNS ini kan kalau dari golongan 3 ya. Golongan 3A itu 3A itu penata muda, golongan B itu penata muda tingkat 1, golongan C itu golongan 3C, golongan 3C itu pembina penata, golongan 3D penata tingkat 1. Kemudian kalau golongan 4A itu pembina muda, kemudian 4B pembina, kemudian 4C pembina utama muda, pembina utama madya dan pembina utama menengah, madya dan pembina utama. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu jadi kalau di dalam kalau kita perhatikan, kalau kita dengar yang teman-teman yang sudah P3K, mereka tidak ada itu ya Hayana ya. Mereka langsung ke golongan berapa berdasarkan dari kualifikasinya. Gitu ada golongan 9, ada golongan 8 kalau nggak salah ya. Kalau S1 9 kalau nggak salah. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau kita di P3K PNS-nya juga ada jabatan. Misalnya untuk dosen seperti kata Yana tadi kan ada asisten ahli, ada lektor kepala dan guru besar. Nah, itu khusus yang fungsional ya, ini khusus yang fungsional. Jadi kan saya katakan tadi ada jabatan ada 2 ya, struktural dan fungsional. Nah, kalau fungsional itu sama kayak kami juga. Di Widya Iswara juga ada 4. Ada Widya Iswara pertama, Widya Iswara Muda, Widya Iswara Madya, dan Widya Iswara Utama. Dan itu saya kurang paham juga kalau di perguruan tinggi ya. Kalau kami untuk ke Widya Iswara Utama atau guru besar itu harus ada formasinya dulu. Oke, baru kita walaupun misalnya syaratnya sudah cukup ya, sudah misalnya sudah memiliki UKOM, sudah lulus UKOM, sudah syaratnya banyak kalau kami misalnya ada orasi dan sebagainya itu ya. Tapi kalau tidak ada formasinya tidak bisa juga. Oke, tapi kalau guru besar enggak ya. Apa ada ketentuan enggak? Misalnya profesornya harus sekian gitu. Misalnya di satu data prodi atau satu jurusan profesornya harus 5 misalnya. Kalau yang 5 itu belum ada yang pensiun enggak bisa lagi nambah profesor. Kalau WI seperti itu. Ya, jadi harus ada formasi. Ya, termasuk kalau saya curhat, ini curcol juga ya, curhat colongan ya. Ya, termasuk saya nggak bisa ke utama atau ke guru besar karena saya di tingkat 2 di Pemda kabupaten kota kecuali kalau saya provinsi. Dan provinsi juga saya tanyakan ke provinsi Sumsel kalau mau pindah ya artinya harus ada memenuhi formasi dulu. Artinya Anda ada formasi di situ untuk jabatan WI utama atau guru besar. Kalau enggak ada formasi percuma juga saya pindah kan gitu. Iya, dan di sana banyak juga yang media. Nggak mungkin lah dia kita baru pindah kok bisa langsung ikut seleksi untuk ke utama kan. Pasti yang duluan dulu kan, memang sudah lama di situ kan. Iya. Oke. Baik, gitu ya. Nah, jadi untuk jabatan itu tadi. Oke. Oke, dan yang ketiga yang dikatakan Hayana tadi berhubungan dengan jaminan pensiun dan hari tua ya, Hayana ya. Iya, betul sekali. Ya, kalau di situ kalau kita lihat di manajemen S itu ada pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan P3K tidak ada pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini menandakan bahwa P3K itu tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, gitu ya. Oke. Dia tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan pensiun dan tidak mendapatkan jaminan hari tua. Oke. Jadi begitu dia selesai dan juga dia ada bedanya lagi kalau kita ada di situ ada pemutusan hubungan perjanjian kerja ya. Kalau kita ada disiplin dan pemberhentian. Kalau kita cuma ada pemberhentian gitu. Artinya apa? Begitu diberhentikan ya dia bisa diangkat lagi. Tapi kalau misalnya ada pemutusan mungkin bisa
diperpanjang gitu ya, dikontrak lagi. Jadi ada tenggang waktunya. Oke, kalau kita biasanya pemberhentian ini salah satunya ya ada juga kedisiplinan, disiplin itu. Disiplin di sini banyak hal ya. Oke, kalau misalnya dia meninggalkan pekerjaan itu, dan juga kalau kita PNS ini agak susah juga untuk serta-merta diberhentikan gitu ya. Oke, karena prosesnya panjang gitu. Dan arti kalau misalnya disiplin harus ada eviden-eviden atau bukti-bukti yang lengkap baru bisa diberhentikan ya. Tidak serta-merta suka-suka saja dari pemerintah. Sudah, kamu berhenti gitu ya, enggak ya. Tapi harus ada bukti pendukungnya memang dia layak untuk diberhentikan gitu ya. Tidak. Oke, seperti itu ya. Oke, thank you Hayana. Penyemangat pagi kita untuk yang sudah berbicara tadi, menjawab tadi, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Prok 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 salut salut. Prok 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 salut salut. Prok 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 salut. Salutnya gini. Nah, gini. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, nanti sambil jalan aja. If you have any question atau you have something to say about manajemen ASN, nanti kita sambil jalan saja. Oke, baik. Sekarang kita ke overview modul kedua, yaitu Smart ASN. Nah, ya tadi dikatakan amanah. Kalau kita flashback, flashback ya. Kalau kita lihat kembali, amanah yang dibawa oleh manajemen ASN ini adalah ya membekali peserta dengan kecakapan digital. Kata kuncinya adalah kecakapan digital. Digital skill ya. Istilahnya digital skill ya, betul ya. Ya. Kecakapan ya, bukan kecakapan. Beda kecakapan dengan kecakapan apa? Iya. Ada kecakapan, ada kecakapan. Iya. Oke. Baik. Jadi bagaimana ya ASN itu ya harus memiliki kecakapan digital. Nah, kita berbicara tentang kecakapan digital, tentu saja hal yang perlu kita pahami pertama adalah kita memiliki kemampuan membaca digital atau literasi digital ya. Nah, literasi itu sendiri sekarang ini kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah-sekolah dasar gitu ya. Oke, atau di sekolah menengah sampai pertama ataupun atas, itu sekarang kan lagi digiat-giatkan bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi. Kalau yang dari FKIP kayak siapa tadi? Yang biologi tadi siapa? Hoirul ya. Oke, nah kayak Hoirul ya. Hoirul dari dosen FKIP ya. Iya Pak, Akif. Ya, kalau dari FK kan mungkin sudah tahu ya bagaimana pendidikan kita sekarang sedang digiat-giatkan itu bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak siswa. Ya, betul ya Rul ya. Jadi kalau literasi di sini kalau di sekolah menengah itu sekarang ini kenapa ditingkatkan literasi itu? Karena sekarang ini banyak anak ya siswa kita misalnya dia bisa membaca tapi dia tidak tahu apa yang dibaca. Nah, makanya perlunya peningkatan literasi ini ya. Jadi literasi itu bukan hanya membaca, tapi dia paham dengan apa yang dibaca. Ya gitu Rul ya. Kalau Hoirul ini kan didik calon-calon guru pasti tahu lah dengan ilmu-ilmu keguruan ya Rul ya. Iya. Jadi bukan hanya anak itu bisa membaca, ya percuma dia lancar membaca, tapi dia tidak tahu apa yang dibaca. Ya. Oke, kalau kita yang muslim ini saya sedikit bicara, kalau kita yang muslim Islam itu percuma dia membaca Al-Qur'an itu lancar. Kalau ketong Palembang itu ngerocos. Tapi dia tidak tahu apa yang dibaca gitu. Nah, itu dipertanyakan literasinya. Ya, literasi sekarang bukan hanya pintar membaca, tapi juga bagaimana dia memahami bacaan. Nah, kembali ke literasi digital ini, bukan hanya kita tahu atau kita paham tentang digital ini, tapi bagaimana kita juga bisa memanfaatkan digital ini dalam mempermudah pekerjaan kita sehari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, ya. Jadi literasi digital ini berbicara tentang bagaimana kita tahu, paham, dan bisa memanfaatkan digital ini dalam mempermudah pekerjaan kita selaku aparatur sipil negara. Itu ya, literasi digital. Nah, di modul itu ada 3, ada pilar literasi digital, bicara tentang etika, bagaimana etika bermedia digital, bagaimana budaya, bagaimana untuk menjadi cakap bermedia digital, dan bagaimana kita bermedia digital itu yang aman. Ya. Oke, itu nanti sudah silakan dipahami saja di situ ya di modul ya. Kemudian yang ketiga implementasi. Implementasi ini kita berbicara tentang bagaimana tadi yang kata saya tadi, bagaimana kita memanfaatkan digital itu untuk melakukan pekerjaan, mempermudah pekerjaan. Oke. Contohnya
Contohnya kalau saya bandingkan dengan ketika saya S1 dulu ya. Saya S1 di Unsri tahun 88 masuk. Di manakah kalian saat itu? Anta Baranta ya. Belum 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 tahu kabarnya, di mana keberadaannya ya. Iya. Oke. Ketika saya masuk itu tahun 88 S1. Nah, ketika ngisi KRS, kami dulu masih manual. Ya kan? Oke, masih dibagi form, kemudian kita tulis, kita menemui dosen PA gitu kan. Kita konsultasi, nanti dapat tanda tangan dosen PA, dikumpulkan ke bagian administrasi dan sebagainya itu. Nah, sekarang ini kan tidak. Kalau kalian lihat di perguruan tinggi tempat kalian mengajar, tidak lagi seperti itu kan. Artinya sekarang kan sudah menggunakan sudah didigitalisasi. Betul enggak? Atau kalau saya dengar cerita-cerita pengalaman saya masuk di angkatan-angkatan sebelumnya, ya yang sebelum angkatan 13 ini ada beberapa angkatan yang saya ajar itu, ya rata-rata bercerita bahwa di perguruan tinggi itu sudah banyak digitalisasinya, termasuk dari misalnya pelayanan kepada mahasiswa katanya. Jadi mahasiswa itu tidak perlu lagi nulis, kita cukup dia masukkan saja, kemudian malah ada katanya, saya kurang tahu di mana ya waktu itu ya, di perguruan tinggi mana, katanya bisa juga konsultasinya juga melalui, tidak harus face to face dengan dosen PA-nya. Nah, itu. Artinya apa? Artinya digital ini bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Iya kan? Oke, bukan malah menghambat pekerjaan kita. Yang kemarin yang ketika saya cerita waktu zaman saya dulu, mungkin kita perlu perjanjian dulu dengan dosen PA mau menghadap gitu kan. Kemudian kalau terjadi misalnya kesalahan atau misalnya kekeliruan kita mau mengubah gitu. Kita namanya KPRS kami, Kartu Perubahan Rencana Studi. Kita minta form KPRS, nemui lagi dosen PA. Jadi kan prosesnya agak lama, makan waktu yang lama. Nah, dengan adanya misalnya sistem bimbingan yang digital ini, itu waktunya bisa dipersingkat, mempercepat proses. Ya kan? Iya, jadi bisa misalnya saya bimbingannya misalnya Pak Hoirul. Nah, saya langsung saya masukkan, nanti Pak Hoirul ngecek di sana kan. Nah, nanti bisa jadi Pak Hairul nanti memberikan apa Hairul? Oh, minta saran-saran atau apa, atau menyetujui KRS gitu kan. Jadi tanpa saya harus berhadapan langsung dengan Pak Hairul misalnya ketika mau melakukan bimbingan seperti itu. Itu ya, itu contoh. Jadi ya Nani itu, dan kita selaku ASN harus bisa memanfaatkan itu dalam pekerjaan kita. Jadi kita sekarang ini kan karena tadi kalau kita lihat di amanah dia sampaikan tadi kan ada di sini. Nah, ini di amanah agenda 3 adalah ini, mendukung terwujudnya smart government. Smart government itu adalah pemerintahan berbasis elektronik lah. Jadi yang paperless, misalnya bagaimana mempermudah proses pekerjaan gitu ya. Yang efisiensi waktu, termasuk efisiensi waktu juga. Yang kata saya tadi, perlu waktu berhari-hari misalnya untuk mendapatkan tanda tangan dosen pembimbing atau dosen PA. Sekarang kan bisa dalam sekejap mata gitu ya. Iya. Begitu kita masukkan, belum selesai kopi kita hirup, sudah dapat tanda tangan. Benar nggak kira-kira? Ya, ibaratnya itu ya. Kalau kata orang Palembang itu keprinyo itu ya. Keprinyo mudanya itu ya. Ya, kepri apa namanya? Saking mudanya gitu ya, kepri mudanya. Iya, kata orang Palembang itu ya. Kita ngisi misalnya, saya pembimbingnya Pak Hoirul, nah saya ngisi, saya ngopi, belum selesai habis kopi 1 gelas, Pak Hoirul sudah dapat asisi respon seperti itu. Ya, oke. Baik, nah itu ya. Jadi itu bagaimana pemanfaatan digital dalam melakukan pekerjaan kita. Oke, sekarang ada yang bisa memberikan contoh tentang pemanfaatan digital ini, implikasi dari literasi digital ini. Izin Coach. Ya, silakan. Fadila, kenalkan diri dulu Fadila. Izin ya Coach. Perkenalkan, nama saya Fadila Ulfah. Saya pada saat ini dari instansi Universitas Jambi. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Coach. Itu Bukit Prodinya apa Tinggi. prodi? Prodi saya Pendidikan Ekonomi, Coach. Berarti kalau di Unja masih FKIP. Oh, masih di FKIP ya? Ya, Oh ya Coach. sama lah. Unsri juga FKIP kan ya, Hoirul ya, Pendidikan Ekonomi ya. Iya, Oke, lanjut Fadila. Oke, Coach. Kalau untuk contoh dari Smart ASN, sedikit juga Coach bercerita. Sebenarnya kalau untuk prodi kami sendiri, pendidikan ekonomi, kalau untuk di UNJA itu udah ada kurikulumnya, yang mana yaitu ada 2 digital yang kami masukkan ke dalam kurikulum kami, yaitu adanya pengembangan literasi digital kependidikan, serta adanya komunikasi digital, Coach. Nah, Sudah masuk ke mata kuliah itu ya?
di Iya, udah kurikulum. masuk Oh, pengembangan bagus. kurikulum juga, Coach. Karena dari juga kami kemarin itu pernah sempat diangkat, ditanya juga sebelum kami latsar kepada pengampu mata kuliah, karena ini juga bagian dari Smart ASN juga, Coach, Iya, betul. mahasiswa. Nah, Mm-mm. kemudian contoh dari Smart ASN sendiri, kalau untuk bimbingan tadi, kalau di Unjar sendiri, kami menggunakan namanya Elista, Coach. Nah, jadi Elista Elista. Oh ini, ya, Elista saya pernah dari dengar. Elista ini nanti semua mahasiswa nanti kan akan melakukan bimbingan skripsi gitu. Nah, jadi ada juga tantangannya bagi kami. Nah, mungkin bagi para dosen yang biasanya mengundur namanya ACC, nah sedangkan nanti di aplikasi ini yang digunakan kami akan dapat ada namanya penilaian di luar ekspektasi. Nah, jadi sebagai dosen pun kami dengan adanya aplikasi ini juga siap siaga gitu, Coach, untuk memberikan penilaian di lista ini. Nah, mungkin dari literasi digital, mungkin itu, Coach, kalau dari Dila contohnya, Coach. Oke. Terima kasih. Oke, thank you Dila. Ya, contoh yang di Unja. Apa tuh namanya tadi? Elista ya? Ya, Elista. Elista, Coach, Iya, kalau untuk Elista. bimbingan. Ya, untuk bimbingan. Jadi kan itu kan jadi tidak mahasiswa tidak harus ketemu tatap muka langsung kayak Dila ya. Iya, oke. Karena sekarang ini kan memang dihindari loh untuk tatap muka langsung itu ya. Dan pagi misalnya kita dalam pekerjaan kita, kenapa dihindari? Takutnya nanti ada kemungkinan celah seperti kata saya tadi. Celah-celah untuk apa? Celah-celah bisa jadi celah-celah untuk KKN misalnya kan, atau kalau kita lihat di perwujudan nilai akuntabel yang kalian belajar agenda 2 tadi, celah-celah untuk memberikan gratifikasi gitu ya dalam pelayanan gitu ya. Nah, jadi dengan ada tatap muka susah nanti ya untuk misalnya untuk memberikan gratifikasi ya. Oke, jadi itu bagus sekali contohnya ya. Contohnya bagus sekali. Jadi sudah dimanfaatkan. Nah, itu yang diharapkan dari jadi kita sebagai ASN ini harus bisa itu. Jadi misalnya ada tantangan misalnya kata Fadila tadi ada Elista dan Fadila mungkin sebelumnya bukan di Unja, mungkin kalau waktu ngajar begitu di Unja ya, itu jadi tantangan sendiri bagi Dila ya. Waduh, ini baru nih. Jadi kita harus mengikuti itu ya. Jangan kita menolak ya Dila ya. Apalagi kalau kita yang baru. Nah, kalau kita kembalikan ke nilai kedua itu namanya nilai adaptif. Ya kan ada adaptif kan? Di nilai adaptif kan ada itu kan? Selalu mengikuti perkembangan kemajuan. Nah, itu kan. Iya, oke, bagus sekali. Oke. Ada lagi? Coach, saya Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Kencana. Saya Mm-mm. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, program studi Ilmu Administrasi Publik, Coach. Oh, administrasi publik. Ya, dulu AN namanya Administrasi Negara, sekarang udah berubah menjadi Administrasi Publik. Saya punya 2 bimbingan loh sekarang lagi administrasi. Oh iya, Coach. Ada si Pandu dengan Rida. Oh iya, bukan. Pandu Pamungkas. Pandu dengan Eci. Resi Austin, Coach. Iya. Iya, betul. Iya. Itu bimbingan saya itu. Iya, Coach. Lagi Kami satu angkatan, Coach. Iya. Satu angkatan ya, oke. Iya. Lanjut. Oke, lanjut Coach ya. Terkait dengan contoh dari literasi digital, seperti yang disampaikan oleh Fadila tadi, itu juga sudah diterapkan di berbagai proses pembelajaran. Salah satunya juga pada saat pemberian mata kuliah begitu ya Coach ya, kami juga sudah mulai memixkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Seperti misalnya pada saat di kelas gitu ya, kita kan sudah punya TV LED, di mana kita bisa memixkan, memberikan materi bukan cuma seperti ceramah gitu ya, diskusi, tapi juga penampilan atau pemaparan video-video yang mendukung dari materi tersebut kayak gitu. Kayak kami kan sering membahas tentang studi-studi kasus tentang kebijakan publik di Indonesia. Jadi kami mencampurkan kegiatan proses pembelajaran dengan penggunaan pemanfaatan video YouTube atau berita-berita yang langsung ditampilkan pada saat di kelas gitu. Kemudian yang kedua juga bisa pemanfaatan dari sumber daya e-book gitu. Sekarang kan perpustakaan bukan cuma di secara offline saja gitu ya, tapi juga kita bisa mengakses berbagai buku-buku e-book gitu ya, kemudian jurnal-jurnal berbagai referensi-referensi digital yang bisa kita manfaatkan di e-perpusnas misalnya seperti itu. Kemudian juga pada saat proses pembelajaran, selain kita juga pernah menggunakan Zoom meeting ya, sekarang kan sudah tidak asing lagi ya, betul. Ini gitu ya. Kita bisa memisahkan dengan aplikasi Kahoot misalnya. Jadi kita bikin kuis gitu ya sama mahasiswa yang dimana di sana
secara tidak langsung seperti meningkatkan motivasi gitu, atau merubah suasana yang mungkin agak kaku jadi agak ada refreshing-nya gitu ya pada saat Oke. proses pembelajaran. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu sangat membantu kami coach dalam memberikan materi, bukan hanya sekedar ceramah. Selain itu juga pada saat proses pembelajaran, terkadang kami juga memberikan proyek pengabdian kepada masyarakat yang berbasis misalnya output-nya sama seperti video kayak gitu. Jadi kita langsung turun ke lapangan, bisa juga kami membuat sosialisasi atau PKM tentang edukasi literasi digital itu sendiri gitu kepada komunitas-komunitas yang membutuhkan. Misalnya kalau saya itu kemarin sering mengadakan PKM di kampung literasi di Rusunawa, Kota Palembang. Jadi sekarang itu di rusun depan PIM Palembang itu ya coach, ada Oh komunitas iya. kampung literasi ya yang dibuat oleh Bunda Ocha, yang dimana ternyata tingkat literasi masyarakat di daerah rusun itu masih sangat rendah. Bukan hanya anak-anaknya saja, bahkan ibu-ibu di sekitar rusun pun ada loh yang belum bisa baca gitu. Baca gitu ya. Iya, ibu-ibunya aja belum bisa Hmm. baca gitu. Nah, sehingga ya itu adalah salah satu wadah kami juga memberikan pengabdian pada masyarakat, edukasi literasi digital, edukasi tentang misalnya kekerasan kepada anak dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk contoh penerapan literasi digital juga ya sama dengan Fadila, di kami juga ada namanya mata kuliah e-government coach. E-government. Jadi Nah, mata jadi kuliah juga ya ya. mata kuliah e-government ini membahas bagaimana penerapan digital yang ada di instansi pemerintahan. Ya. Kebetulan juga kemarin saya juga memang concern di e-government, jadi beberapa riset saya itu membahas tentang penggunaan implementasi ataupun evaluasi dari aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu contohnya itu kemarin kami membahas tentang collaborative governance dari pelaksanaan aplikasi Songket. Jadi aplikasi Songket itu adalah Itu di mana itu? aplikasi Di provinsi atau di di Pemkot? provinsi coach, Oh, provinsi Sumsel. Sumsel. Jadi aplikasi Songket itu singkatan maaf saya lupa singkatan dari Songket itu, tapi intinya aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan, dengan TNI dan Polri untuk memitigasi bencana kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Dan itu sangat efektif ya, dengan adanya digital tersebut sangat memudahkan berbagai instansi pemerintah untuk bisa melakukan pelayanan publik. Dalam hal ini adalah mencegah dari kebakaran hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian banyak juga aplikasi-aplikasi lain seperti misalnya kalau di Kota Palembang ada Sidemang. Sidemang itu sistem informasi untuk membuat misalnya KTP, KK gitu yang dari Disdukcapil Kota Palembang. Cuman kembali lagi ya coach ya, dari sekian berbagai penerapan aplikasi digital tersebut ya ada yang efektif, ada yang belum efektif, dan ada juga yang kurang efektif. Mungkin itu saja coach penjelasan saya terkait contoh dari literasi digital. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Novi. Jadi Novi ini sudah langsung berbicara dengan Tridharma Perguruan Tinggi ya, topiknya ya. Iya, bagaimana pemanfaatan digital ini untuk Tridharma Perguruan Tinggi ya Novi ya. Tadi Novi bicara tentang pengajaran, artinya kita memanfaatkan mendigitalisasi pengajaran kita sendiri kan, misalnya tadi kan dengan menggunakan video, kemudian kita memperlihatkan berbagai sarana prasarana yang berbasis digital. Kemudian dari segi penelitian, nah ini kayaknya saya tertarik nih Novi untuk penelitian Novi itu. Boleh nanti kalau ini ajak saya kolaborasi. Karena di Linda ini, iya Nov, karena gini kami kan, saya kan jadi pembimbing sering jadi pembimbing PKA namanya. Pelatihan administrator itu para pejabat eselon 3, Kabid, Camat, Sekcam dan sebagainya itu. Nah, kebanyakan mereka tuh bikin aplikasi-aplikasi gitu untuk laporan akhirnya gitu. Kayak kalian ada aplikasi ya. Nah, kadang-kadang kita belum tahu ya, sebagai pembimbing ini memang biasanya nggak, karena waktunya 2 bulan juga kan, mau melihat keefektifannya itu gimana gitu. Apakah ya, kayaknya mungkin saya perlu tanya nih ke Novi nih, ada instrumennya nggak ini? Iya, ke penelitian, kemudian tadi juga ada ke pengabdian masyarakat yang di Rusunawa tadi ya.
Artinya begini, kita sebagai dosen, ya kita harus melek digital ya Nop ya. Dalam penerapan Tridharma perguruan tinggi itu kita sudah berbasis digital kata Nop gitu ya. Oke. Di Unsri ada enggak? Kayak di Unip itu kan ada MOOC ya. Itu kan sudah pembelajaran berbasis digital ya Hananda ya. Ya Hananda, ada MOOC di tempat kamu Ya, kan? Iya, ada MOOC ada kan? emosi Unip ada, Iya. tapi belum terlalu efisien sebenarnya. Nah, itu bisa jadi bisa jadi aktualisasi Hananda. Karena saya ada Oke. bimbing dari Undip ngambil itu dia. Iya, dari dia dosen Oh, iya. di pertanian kelautan. Kehutanan. Nah, dia ngambil itu. Kelautan, oh. Kehutanan. Kehutanan. Dia mengoptimalkan MOOC gitu. Ya, oke. Ya, jadi yang kita kembali ke yang Nopi tadi, jadi ya bisa di pembelajaran. Jadi dalam segala lini, dalam segala aspek ya Nopi ya, bisa di pembelajaran, bisa di penelitian, bisa di pengabdian masyarakat. Di pembelajaran tadi misalnya ini saya begitu Novi bilang kasus-kasus tadi saya ingat aktualisasinya Pandu ini. Dia bikin e-modul berbasis kasus. Jangan-jangan ada dia minta pendapat Novi. Saya minta review ke teman-temannya itu ya, tanya ke teman-temannya. Ada coach ya. Ada ya Novi ya? Iya, iya. Ada. Saya bilang review ke teman-temannya. Mungkinnya teman-temannya mungkin ada saran, masukan gitu ya tentang. Jadi memang kalau di SAP di administrasi publik itu katanya ya lebih diarahkan bagaimana melihat kasus-kasus ya Nopi ya. Iya, menelaah kasus-kasus. Oke. Oke, bagus sekali Nopi pencerahannya. Saya juga tercerahkan oleh Nopi hari ini ya. Mungkin ada satu lagi coach yang Ya, saya silakan tuh. tadi. Jadi kalau dari segi urusan jenjang karir dosen itu kita juga punya aplikasi Sister namanya. Rekan-rekan Sister. sekalian ya. Jadi di aplikasi Sister itu sudah sangat lengkap terkait dengan bagaimana penilaian jenjang karir kita, pengajuan jenjang karir, kemudian untuk pengisian BKD. Jadi laporan kinerja kita setiap semester itu nanti akan dilaporkan di Sister. Ketika kita mau mengajukan jenjang ke lektor kepala, itu juga melalui Sister. Kemudian ketika mau mengikuti mengikuti sertifikasi dosen juga melalui Sister itu. Jadi sebenarnya itu terintegrasi dengan ini enggak? Terintegrasi dengan e-kinerja enggak? Enggak. Jadi kalau dosen itu namanya Sister. Oh gitu. Ya, Kan jadi kalau kita sekarang kan kayak kami kan setiap bulan kan harus mengisi e-kinerja. Ya. Kalau Di awal bulan kita buat perencanaan ke ya, bulan ini apa kita lakukan, di akhir bulan kita memasukkan realisasinya gitu. Iya. Oh, Kalau bagus dosen itu Sister. namanya Sister itu, coach. Termasuk RPS mungkin masuk ke sana ya? Kalau RPS itu nanti ada dari universitas sendiri, ada perguruan sendiri. ya. Tapi pada saat di laporan kita mencantumkan KRS juga. Di Sister Gitu. itu semuanya. Jadi ketika kita setiap semester itu membuat laporan BKD gitu ya, RPS pengajaran, kemudian kita bimbingan skripsi, publikasi kita, pengabdian, semuanya Semuanya ada di dilaporkan. situ ya? Ya, disertai dengan bukti-bukti. Nanti Ya, ketika gitu. misalnya sudah 4 semester mencukupi untuk kita mengajukan jenjang, itu nanti datanya langsung ditarik di BKD itu. Dari BKD, dari Sister tadi ya? Dari Sister itu. Untuk Jadi melihat terintegrasi. istilahnya itu sudah layak belum untuk naik gitu Ya, ya? betul coach ya. Gitu Jadi ya. sudah terintegrasi di Sister itu, aplikasi Sister. Itu termasuk mempermudahkan juga pekerjaan dosen kan. Jadi dosen Ya, sangat mempermudah. Iya, enggak perlu lagi dia mengumpulkan bukti-bukti misalnya saya sudah ngajar ini, saya dapat tugas ini karena sudah terdata di situ kan. Tinggal narik saja gitu kan. Enggak perlu mengumpulkan lagi ya. Saya ingat waktu saya sebelum jadi WI kan guru ya. Saya dulu guru gitu kalau misalnya mau naik pangkat gitu selama 1 semester itu kita di semester misalnya selama 3 tahun 4 tahun terakhir ini kita sudah bikin apa saja gitu. Ya, kita kumpul-kumpulin jadi kayak portofolio kan. Ya, masih manual ya coach ya. Iya, masih manual. Oke, sekarang enak ya. Jadi tinggal ditarik. Iya, tinggal diupload semua ya. Iya, diupload semua. Dan itu juga memudahkan pekerjaan. Nah, itu salah satu manfaatnya tadi ya. Jadi digital ini bisa mempermudah proses pekerjaan kita. Itu kita ambil dari sisi positifnya ya. Ya, kita kan selalu berpikiran positif ya, husnuzon ya, ya. Iya. Oke, walaupun dalam segala hal itu pasti ada aspek negatifnya juga kan. Ada negatifnya. Tapi ya kita harapkan yang negatif ini bisa tertutupi dengan hal-hal yang positif tadi. Oke, menarik sekali Nopi diskusinya pagi ini. Thank you Nopi. Ya, oke, baik. Oke, kita lanjutkan dengan di mana sih letaknya. Nah, nanti kan gini, kalian kan nanti akan menulis rancangan ya. Setelah ini kan, setelah agenda itu masuk agenda keempat kan. Di mana agenda keempat itu kalian akan menulis rancangan. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya nih,
Apa sih manfaatnya kita belajar agenda ketiga? Di mana sih letaknya agenda ketiga dalam menyusun rancangan? Nah, gitu ya. Jadi, agenda ketiga ini itu yang merupakan starter point kalian ketika kalian akan menulis rancangan. Nah, ini saya tampilkan. Ini ada beberapa langkah-langkah. Ya, ada beberapa langkah dimulai dari identifikasi sampai ke penguatan organisasi. Nanti kalian tuliskan ini. Yang kalian buat di rancangan ini. Ya. Oke, saya tidak akan memaparkan panjang lebar tentang langkah-langkah ini, tapi kita fokus saja ke di mana letak atau posisi agenda 3 itu sendiri. Nah, agenda 3 itu sendiri itu ketika kita mulai menulis rancangan, ya kita menggali isu dulu, mengidentifikasi isu dulu, ya kan? Isu itu suatu hal yang terjadi yang mengandung unsur masalah yang memang benar-benar terjadi di lingkungan kita. Nah, ketika kita mengidentifikasi isu, ada beberapa isu di tempat kita, misalnya di prodi kita, maka kita harus merefleksikannya di mata pelatihan substansi mata pelatihan agenda ketiga. Maksudnya begini, apakah isu tersebut ya berkaitan dengan manajemen ASN, pengelolaan ASN, atau berkaitan dengan smart ASN, atau berkaitan dengan pemanfaatan literasi digital ini bagi seorang ASN. Ah, gitu. Nah, ketika kita mendeskripsikan, juga kita kaitkan di situ. Ketika kita mengatakan bahwa, oh ini berkaitan dengan smart ASN, kita deskripsikan, kita harus menampilkan data dan fakta, juga dampak dari isu tersebut dari sudut pandang smart ASN. Ketika kita misalnya mengatakan di isu yang kedua ini manajemen ASN, mendeskripsikan juga, kita menyajikan data dan fakta, juga menceritakan dampak dari sudut pandang manajemen ASN. Nah gitu ya, jadi awal kita menulis rancangan, menggali isu, dan isu itu dikaitkan dengan kedua ini. Nah, makanya itu jadi starting point kita ketika kalian akan mulai menyusun rancangan, ya, akan menyusun rancangan R atau RA, rancangan autorisasi. Nah, kalau isunya itu dari mana, ini sumber isu dan lingkup isu. Nanti ini bisa dijelaskan oleh coach-nya nanti ya. Oke. Nah, kemudian selain yang dua ini, ya, di mana sih letak agenda ketiga? Letaknya juga di sini. Ketika kalian mendapatkan isu, mendeskripsikan, mendapatkan core isu, ya. Nah, ini kan ada di analisis kan ada di agenda 1 kemarin ya kalian belajar ya. Di agenda 1 kan ada belajar kan menapis isu gitu ya. Nah, kalian sampai kepada mendapatkan gagasan. Nah, kembali ke gagasan kreatif ini, kalian kaitkan dengan substansi dari mata pelatihan agenda ketiga. Apakah gagasan kreatif saya ini mendukung atau memperkuat manajemen ASN atau memperkuat smart ASN? Nah, sini ya. Ini nanti digambarkan di gagasan kreatif itu kan digambarkan. Ya. Oke, nah itu kalau yang ini kita ini saja ya, nanti saja ini ya. Nanti kalau saya menjelaskan panjang ini nanti dikira nanti marah coachnya. Oh, ngambil kerjaan saya ini. Iya, saya hanya memperlihatkan letak posisi agenda ketiga, ya. Jangan sampai nanti ya kalian belajar agenda ketiga tapi nggak tahu untuk apa sih belajar agenda ketiga gitu ya. Nah, gitu. Atau apa sih kontribusi agenda ketiga dalam penulisan rancangan? Nah, ini kontribusinya. Ya, ketika menggali isu dan menemukan gagasan kreatif. Oke, baik, saya rasa cukup overview kita. Atau sebelum saya tutup tentang overview, mungkin ada yang bertanyakan tentang ini, tentang posisi atau apa namanya tadi ya, letak peran ya agenda ketiga dalam penyusunan RA, rancangan aktualisasi. Silakan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke agenda pembelajaran kita yang kedua. Desain pembelajaran kita yang kedua hari ini yaitu penjelasan tugas asinkronus ya. Oke, penjelasan tugas asinkronus. Nah, seperti yang sudah yang di agenda 1 dan 2, di agenda ketiga juga tugas asinkronusnya ada 2. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Mungkin maknanya sudah tahu ya individu itu apa, ya kelompok itu apa. Oke, saya mulai dari hari ke-8. Hari ke-8 hari ini ya, hari ini hari ke-8 ya. Itu ada tugas individu, kalian membuat learning journal. Mungkin di agenda 1 2 juga sudah buat learning journal sama. Kemudian ada tugas kelompok di mana tugas kelompoknya adalah observasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Oke, sedikit saya jelaskan tentang tugas asinkronus ke-8. Nah, ini hari ke-8 dan hari ke-9 sama tugasnya yaitu learning journal. Di mana di learning journal ini saya minta untuk berbentuk video. Maksimalnya durasi video maksimal 5 menit. Apa isi videonya?
Isi videonya itu bercerita tentang pengalaman belajar, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan, manfaat apa yang didapatkan dari belajar hari ini, misalnya hari 8. Baik dari segi substansi maupun proses pembelajarannya. Dari segi substansi apa yang kalian dapatkan, pemahaman kalian sampai di mana, kemudian dari proses pembelajarannya bagaimana. Ya, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya, karena hari ini ada 2, sinkronus dan asinkronus, besok totally asinkronus, lusa nanti ada 2 juga, asinkronus dan asinkronus, ya. Oleh karena itu untuk hari ini itu cukup yang hari ini saja. Besok hari ke-9 lain lagi videonya. Dan video itu dikumpulkan hari ini juga, hari Kamis paling lambat jam 23. Nanti pengumpulannya di LMS, Summit di LMS juga saya mohon nanti backup-nya itu dikirimkan ke saya ya melalui WA. Oke, untuk mengantisipasi kalau saya menemui kendala membuka LMS. Ya, namanya juga LMS itu kan sistem buatan manusia kan. Ya, sesuai dengan namanya LMS kadang-kadang lemes dia. Iya, atau sesuai namanya Collabjar kadang-kadang kolaps gitu ya. Karena banyak yang pakai kan seluruh Indonesia Raya kan. Iya, kadang-kadang kolaps dia, makanya Collabjar kolab ya. Oke, jadi saya bisa melihat backupnya di ini. Nah, untuk pengirimannya tidak usah dikirimkan videonya karena kadang-kadang di LMS itu kan ada syarat beratnya kapasitas videonya ya. Jadi cukup kalian unggah di media sosial, linknya saja di PDF kan, kemudian copy paste ke PDF, masukkan ke LMS dan backupnya kirimkan ke saya. Atau alternatif kedua, masukkan dalam Google Drive, link Google Drive-nya masukkan saja di LMS atau terserah. Mungkin ada yang pemalu, malu kalau mau dimasukkan ke YouTube nanti ditonton kawan, ya silakan saja di Google Drive. Ya gitu ya. Oke, enggak apa-apa lah ke YouTube sudah silakan saja di akun media sosial apa saja lah. Ya gitu ya. Oke, enggak harus YouTube. Oke gitu ya. Itu tugas individu hari dan ini juga selama 3 hari. Ya, selama 3 hari, hari ke-9 dan hari ke-10 juga. Sama. Perintahnya sama, cuma waktu pengumpulan, waktu pembuatan saja yang berbeda. Untuk tugas kelompok hari ke-8, nah kalian akan melakukan observasi virtual. Di mana di observasi virtual ini kalian melakukan observasi secara online melalui internet, telepon, video call dan lainnya. Boleh melalui internet ya, browsing ke internet atau bisa di telepon. Kalau ada kenalan narasumber di tempat kalian melakukan observasi itu, atau juga bisa video call atau lainnya, misalnya memanfaatkan platform Zoom Meeting atau Google Meet kalau ada narasumbernya ya. Dan ini di pemerintah pusat maupun daerah. Nah, kita bisa persempit lagi, bisa juga kalau misalnya kalian ngambil di unit kerja boleh. Misalnya, kami akan melakukan observasi virtual di Universitas Lampung, misalnya, Universitas Riau atau Negeri Padang. Kalian kalau punya narasumber, silakan saja. Dan narasumbernya tidak harus jadi pejabat. Orang yang ada di situ bisa dijadikan narasumber. Ya, kalau kemarin yang sudah itu ada itu suaminya itu, ada peserta kelompok itu dia melakukan observasi virtual di Kementerian Pertanian. Ternyata ada video evidence dia melakukan Zoom. Ternyata saya tanya, kok bisa dapat narasumber dari kementerian? Ya coach, kebetulan suami saya. Nah itu bagus kalau saya dimanfaatkan. Ya dia. Jadi tidak harus pejabat ya, suaminya katanya masih staf juga, tapi bisa cerita. Oh kalau di tempat kami gini loh penerapannya gitu ya. Oke. Bisa juga, atau kalau kalian mengambil juga di tingkat perguruan tinggi boleh juga. Ya, atau bisa juga BUMN boleh. Ya, oke. Yang jelas, lakukan observasi virtual di mana yang diobservasi itu adalah manajemen ASN dan Smart ASN. Bagaimana sih implementasi dari manajemen ASN dan Smart ASN? Ya, yang contohnya yang diceritakan Nopi, yang diceritakan Hayana, tadi itu kan merupakan contoh implementasi dari Smart ASN di Unsri maupun di Unja tadi kan. Oke. Nah, apa yang dimasukkan dalam laporan observasi virtual itu? Yang pertama ada deskripsi profil lokus, kemudian yang kedua itu bagaimana lokus mengimplementasikan. Jadi dua ini bercerita hasil pengamatan kita, ya. Nah, kalau yang dua di bawah ini itu kita mengkritisi, kita menunjukkan berpikir kritis kita. Kalau menurut ke kelompok itu sudah sesuai, ya, oke. Kemudian sudah sesuai, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, kalau belum sesuai, bagaimana untuk mengatasi permasalahannya? Oke, nah disinilah di poin ketiga dan poin keempatnya diminta untuk berpikir kritisnya para anggota kelompok itu. Ya, oke. Nah, laporan observasi virtualnya itu
Pembuatannya hari ini dan dikumpulkan juga hari ini tanggal 10, paling lambat jam 23:59 tengah malam nanti paling lambat ya. Tapi kalau selesai sore ini silakan. Kalau selesai sekarang juga silakan ya. Ya, jangan mentang-mentang selesai sore kalian punya prinsip kalau bisa di-submit malam nanti kenapa harus sore gitu. Iya, ya. Jangan deh ya, jangan gitu ya. Iya, kalau selesai langsung saja submit ya. Oke. Jangan lupa buat juga bahan tayang karena di hari ketiga nanti akan dipaparkan. Masing-masing kelompok akan memaparkan. Mempermudah paparan nanti jangan lupa buat juga bahan tayang laporannya ya. Selain dokumen ada juga bahan tayangnya. Oke, dan ini untuk hari ke-9 ada 2 tugasnya, masing-masing semuanya tugas individu. Tugas individu pertama sama, learning journal. Tugas individu kedua adalah mengidentifikasi dan menunjukkan implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Oh, ini sama, penjelasannya sama ya. Oke, kemudian untuk yang untuk yang identifikasinya seperti ini ya. Kalian lihat boleh dari dalam universitas setingkatan perguruan tingginya ke fakultas atau ke jurusan atau ke prodinya ya. Kemudian gali, temukan minimal 3 isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan 3 isu yang berkaitan dengan smart ASN. Isu-isu tersebut kalian deskripsikan dengan menghadirkan fakta dan data, kemudian ceritakan dampaknya apa dan siapa yang terdampak ya. Ini tidak berbentuk makalah, tapi cukup melengkapi tabel ini saja. Nah, mau permudah ya, saya permudah, lengkapi tabel ini saja. Oke, misalnya saya tanya Suharli deh, belum pernah dengarnya Suharli. Mana Suharli? Ya, Ya. Coach. Oke, Suharli, waktu tugas agenda 1 bisa menyebutkan salah satu isunya? Kalau di isu yang apa ya? Oh ya, belum adanya modul coach untuk Oke. apa namanya? Untuk praktikum. Oke, Karena jadi itu, isu karena aktualnya yang masih satu ya. Oke, ya satu saja soal saya, Li. Satu tadi. Jadi, misalnya yang Suharli, isu pertama adalah tadi, belum tersedianya modul praktikum. Mata kuliah apa itu, Li, Suharli? mata kuliah fisika coach, fisika Oke, dasar. belum tersedianya modul praktikum mata kuliah fisika dasar di. Prodi Pendidikan Fisika Unja. Oke, nah Gajah jadi Unja. gitu, isu tuh lengkap isu tuh, ada pernyataan negatifnya, ada permasalahannya, dan juga ada lokusnya, gitu ya. Jadi belum tersedianya, nah itu mengandung unsur masalah negatif ya. Modul praktikum itu isunya. Maka saya tanya tadi, modul praktikum mata kuliah fisika dasar itu apa isunya. Kemudian lokusnya apa tadi? Pendidikan fisika, prodi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Unsri ya, Suardi ya, Unja ya, Universitas Jambi coach. Universitas Jambi Ya, begitu. Unja. Nah sekarang menurut Suharli, modul itu modul yang belum adanya modul itu berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan manajemen ASN atau dengan smart ASN? Smart ASN coach. Oke, smart Karena ASN. masih Oke. bentuknya itu ya masih manual kayak gitu coach. Dan kurang kan kalau di waktu praktikumnya. Oke. Jadi Nah kalau perlu misalnya manajemen aplikasi ASN, online coach. nanti di dalam kurung dibuat saja manajemen ASN gitu ya. Oke, nanti Suharli cerita kondisi saat ini apa kondisinya saat ini? Ya bagaimana praktikum yang tanpa modul itu? Yang belum ada modul. Kondisi ideal nanti Suharli ceritakan bagaimana praktikum yang dengan menggunakan modul. Oke. Nah, dampak siapa sih yang terdampak? Apakah dosen? Dampaknya apa? Dampak dari tidak belum adanya modul itu apa? Apakah praktikumnya berjalan lancar atau bisa berhubungan dengan waktu praktikum yang akan membutuhkan waktu yang lama gitu? Atau misalnya hasil praktikum itu tingkat kepercayaannya belum begitu maksimal seperti itu, Suharli ya. Nah, pihak terdampak siapa saja yang belum ada modul ini, Suharli, menurutmu? Dosen? Siapa lagi? Dosen, mahasiswa, sama asisten lab coach. Oke, nah jadi 3 ya dosen. Nanti begitu Suharli. Ya, dan yang lain bisa contoh tadi ya. Nanti seperti itu. Buat saja seperti itu. Ya, ini minimal 6 ya. Tapi boleh lebih dari 6. Jangan minimalis betul. Mentang-mentang 6, 6 gitu. Ya, oke ya. Kalau dipinta 6 kenapa harus 7 sih? Gitu ya. Dan seperti itu ya. Oke. Oke. Nanti setelah itu, di bawah tabel itu, tentukan core issue.
Misalnya Suharli tadi ada 7 isu ya. Nah, Suharli tentukan salah satu core isunya apa. Gunakan ilmu atau substansi dari agenda 1 kemarin waktu belajar isu kontemporer. Nah, bagaimana cara memilih isu ya, menentukan core isu utamanya, isu pokoknya. Nah, setelah dapat dari core isu itu tentukan akar penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan isu ini? Ya, bla 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 bla. Dari penyebab tentukan gagasan kreatifnya apa untuk menyelesaikan core isu tersebut. Oke, ya. Ini sudah saya upload di LMS. Silakan nanti sudah boleh mulai dikerjakan. Kalau mau dikerjakan hari ini juga boleh. Tapi selesaikan dulu tugas hari ini ya. Nah, boleh sudah mulai dibuka-buka. Nggak harus besok baru bukanya ya. Bisa kalau bisa dibuka hari ini, kenapa harus besok mukanya gitu ya. Nah, yang ini boleh kalau yang ini. Tapi kalau mengerjakannya, kalau bisa dikerjakan besok versi ini, ya kalau bisa hari ini kerjakan. Ya, oke. Kemudian tugas hari ke-10. Nah, ini hari ke-10 itu kalau kalian perhatikan di LMS itu tidak ada tempat untuk submitnya ya. Nah, tugas hari ke-10 ini cukup kirimkan ke saya melalui WA saja. Ya, untuk hari ke-10. Ya, tugasnya learning journal dan kalau kelompok itu saya masukkan di tugas hari ke-9. Ya, tugas hari ke-9 untuk pengumpulnya di LMS. Tapi di LMS itu hari ke-10 itu tidak ada roomnya, ada tempat untuk mengumpulkan. Jadi kumpulkan saja melalui WA. Ya, tugas sama learning journalnya bikin video. Kemudian untuk tugas kelompoknya case study, ya, belajar kasus, studi kasus ya. Oke, ini yang dikatakan Novita tadi berbasis kasus Novi. Nah, gitu ya. Cari kasus kelompoknya, cari kasus yang berkaitan dengan implementasi atau penerapan agenda ketiga. Ya, kemudian dari kasus tersebut upaya apa yang direkomendasikan, kemudian silakan analisis dan pembuatannya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu hari ketiga kan. Terima kasih. Ya, kemudian ini ada silakan untuk mengirimkan WA ke sini. Ya, kirimkan ke WA di sini. Fokus ke sebelah kanan ya, jangan ke sebelah kiri ya. Itu gara-gara AI itu tuh, Pi, makanya bisa jadi seperti ini, Pi. Saya juga bingung kapan saya ada di sini. Oke, baik. Saya rasa cukup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang kasus tentang tugas, atau boleh juga tentang overview tadi. Silakan. Silakan. Izin coach mau tanya terkait yang tugas kelompok yang terakhir coach yang analisa apa yang case study tadi itu isunya boleh dari instansi lain atau harus dari instansi kita dong? Isunya di instansi lain ya. Oh ya. Dan itu Balkis boleh diambil dari, maksudnya boleh diambil dari tempat kita ataupun boleh bukan, isunya itu boleh diambil dari video ataupun boleh diambil dari cerita berita-berita online. Ya. Oke, misalnya gini ya. Oke, misalnya kan sekarang kan ada beberapa yang kasus boleh mempunyai dari perguruan tinggi misalnya. Misalnya gini, tapi saya nggak tahu ya masih up to date nggak. Ada misalnya rektor yang menerima suap penerimaan mahasiswa baru gitu. Ada kan di salah satu perguruan tinggi ya. Oke, oke. Kemudian ada juga yang saya baca itu ada juga kasus dosen melecehkan mahasiswa gitu. Nah, boleh diambil di situ, ya. Oke, gitu Balkis ya. Silakan. Tapi harus mencantumkan sumber resminya ya. Kalau misalnya kalian ngambil di video YouTube, cantumkan linknya. Kalau di berita online ya cantumkan linknya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya membahas kasus itu. Ya, oke. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup pertemuan kita sinkronus pertama di agenda ketiga hari ini. Ya, sebelum saya tutup, saya tetap punya beban, punya tanggung jawab, bukan beban sih, tanggung jawab lah, beban nggak enak kesannya. Saya punya tanggung jawab untuk membersamai kalian belajar di agenda ketiga ini secara sinkronus dan asinkronus. Jadi, if you have any question, if you have something to ask, or you have about my assignment, jadi boleh saja nanti kalian WA ke saya. Ya boleh. Misalnya mau bertanya atau ini maksudnya gimana ini belum jelas gitu, atau
tugas saya ini saya bingung ini tugasnya ini bisa nggak saya mengambil kasus ini seperti tanyaan Balkis tadi, ya silakan saja di ke WA, tadi ada nomor WA yang saya berikan ya. Oke, baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita sama 2 kali 45 menit ini. Terima kasih dan mohon maaf, pembelajaran sinkronus pertama agenda ketiga hari ini saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Coach. Coach. tetap semangat ya. Iya, oke. Izin saya leave room duluan ya. Bye-bye, see you.